Yang lebih aku suka adalah peran ini tuh, si Sarma ini orangnya tenang. Pengen ngerasain jadi orang tenang itu kayak gimana sih? Nah ini kejadian di Sarma. Emang kita nggak kayak anak-anak itu ya? Kan, kita pengen pulang terus. Kayaknya tantangan kita adalah kita sebenarnya kesel sama peran-peran si Domu, Gabe dan Sahat ini. Iya, Durhaka kamu ya. Hiliu! Video-video channel YouTube Cinema 21 asik banget loh. Asli! Subscribe dulu tapi ya, biar makin asik. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe! That's deep. Saya tidak mempersiapkan jawaban apapun untuk ini, tapi saya harus menjawabnya. Mungkin yang membedakan adalah kalau orang Batak itu mindset orang-orang tentang orang Batak itu adalah suku yang keras, ya. Jadi itu kayak kita kalau misalnya mau sedih malu untuk sedih. Gengsi ya? Gengsi karena kayak kita mah kuat, kita harus kuat tuh. Orang Batak tuh kuat di perantauan aja. Perantauan aja kuat, mau di stabbing, di backstabbing sama orang-orang kayaknya aku kuat-kuat aja. Tapi kok ketika mama bilang pulang Lana, kok aku kayak mau nangis gitu. Mungkin denial itu ya, orang Batak itu kayak gak mau banget kelihatan lembeknya, gak mau kelihatan fragile-nya, gitu ya. lemahnya itu gak mau. Sampai akhirnya jadi denial. Padahal dia tuh rindu banget sama mamanya gitu. Tapi karena ada satu hal, jadi dia kayak enggak deh. Jadi suka menahan-nahan rasa rindu, gengsi untuk bilang I love you Ma, I love you Inang, I love you Amang. Jadinya kurang terbuka, terkesannya kurang terbuka kaku, ke sesama, kaku ke sesama anggota keluarganya gitu. Dibandingin sama mungkin suku lain. Iya, betul. Jadi menambahkan ke kita seperti nanti bisa ditonton sendiri di sini ya, tokoh betapa gengsinya tokoh bapak itu ya. Padahal dia juga rindu sekali sama anaknya. Dan satu lagi kalau di keluarga Batak nanti juga bisa disaksikan di film ini bahkan dari awal bahwa di keluarga Batak itu mungkin keluarga yang lain juga, tapi ada sebuah penekanan di keluarga Batak bahwa anak koki hamoraon dodiau. Anak itu adalah kekayaan buat orang Batak. Tuanya. Makanya kalau misalnya di keluarga Batak tuh mungkin yang paling sering didengar, udah lama nikah, kok belum ada anakmu gitu kan? Udah ada anaknya, mananya anak laki-lakimu? Nah, itu mana? Kok baru semua anakmu gitu kan? Nah itulah cara pandang kondisi di keluarga Batak tuh seperti itu. Jadi makanya itu tuh dua kontradiksi ya, yang satu kaku padahal dia sebenarnya sayang banget sama anaknya karena itu harta kekayaannya. Jadi di film ini juga digambarkan bagaimana perjuangan dari Bapak dan Mak Domu untuk mendatangkan anak-anaknya karena anak-anaknya ini adalah kekayaan mereka. Mereka ingin membanggakan anak ini di kampung. Dan mereka membutuhkan anak-anaknya untuk sesuatu di film ini. Pesan yang pengen Bene sampaikan lewat film ini adalah, yang aku tangkep ya, adalah sejauh apapun kita berjalan, sesukses apapun kita udah dapetin di luar keluarga kita, di luar kampung halaman kita, itu semua kayak kurang lengkap ketika orang tua kita tidak merasakan kehadiran kita di kampung. Jadi semoga ketika nonton nih Sobat 21 itu bisa ngerasa kayak, duh aku rindu lagi sama keluargaku gitu. Aduh Covid nggak Covid kok aku jarang pulang kampung ya gitu. Jadi kayak pengen ketemu sama mama sama bapak lebih sering lagi. Yang tadinya nelfon sebulan sekali, teleponnya lebih sering lagi dan lebih terbuka ya sama abang dan adiknya, nggak cuma kayak Dek ini abang udah transfer, nggak cuma begitu doang. Kita tuh butuh kedekatan itu, butuh kata-kata, human touch juga kalau kita tuh saling sayang di keluarga gitu. Ya kurang lebih seperti itu yang ingin disampaikan oleh Bene. Dan again lagi tadi bahwa sebenarnya kita anak-anak ini adalah kekayaan dari orang tua. Jadi sekaya apapun kita secara material, tapi buat mereka tuh sosok kita adalah kekayaan mereka gitu loh. Terus juga mungkin ini juga di film ini akan ada pesan juga buat orang tua bahwa jadi gini, permasalahan di film ini sebenarnya kan bisa dilihat dari atas. Kalau dilihat dari drone itu ada dari perspektifnya anak, dari perspektifnya orang tua. Jadi pesannya tidak melulu hanya untuk anaknya, tapi mungkin juga bisa jadi refleksi untuk introspeksi orang tua. Kenapa ya gitu? Kenapa anak-anak gua kok segan sama gue gitu kan? Jadi kayak gitu yang jangan gengsi ya. Jangan gengsi juga. Jadi Bene tuh pengennya ya film ini bisa membawa pesan untuk semua orang yang menonton.
Kenapa Sobat 21 harus nonton film ini? Karena ini adalah film Indonesia yang mostly pemainnya tuh katanya komedian, tapi kok yang nggak lucu di film ini sih gitu ya. Kenapa nggak dibolehin nggak lucu gitu ya kan? Jadi lihatlah kestrugglingan kita di sana ya, yang nggak boleh bikin orang ketawa tuh di sini karena memang yang bawa komedinya adalah para aktornya, bukan para komediannya ya kan. Yang bawa dramanya malah komediannya. Jadi sesuatu yang baru pastinya yang bisa kita tawarkan untuk Sobat 21. Dan yang kedua adalah bisa ngelihat keindahan alam Sumatera Utara. Buat yang belum tahu, tuh kita syutingnya di Bali G ya, Botik. Itu kalau misalnya nggak tahu, Bali G di mana? Di sekitaran Danau Toba juga gitu. Dan bisa ngelihat keindahan baratnya Indonesia di film ini. Yang lainnya apa, Botik? Apa ya, kalau pengen tahu sedikit banyak gitu ya tentang adat Batak gitu ya, silahkan nonton ini. Karena gini, film ini memang dengan bungkus Batak, salah satu tujuannya juga untuk, kita kan terdiri dari banyak suku. Betul. Ya. Sangat menyenangkan kalau kita bisa melihat sebuah film dengan latar belakang budaya yang ada di Indonesia. Kita selama ini hanya tahu Indonesia Timur seperti ini, Indonesia Barat, Indonesia Utara, dengan Indonesia Utara ya. Ada sih ya. Ada. Jawa seperti apa, nah tapi sekarang gilirannya Batak, silahkan dilihat. Jadi justru supaya mudah-mudahan dengan mengetahui itu semua memicu keingintahuan dari Sobat 21 untuk oh iya gue pengen lihat tanah Batak indahnya kayak apa, adat Batak kayak mereka. Apa gitu. Di samping melihat anak-anakku yang aktingnya luar biasa. Sedih terus gitu. Nah, gimana Sobat 21? Jangan lupa ditonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Udah mulai bisa kalian tonton sepenuhnya. Ya, jangan lupa nontonnya di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.